Hai Talents, ketemu lagi sama aku Nika dari tim MSIB Kampus Merdeka. Nah, siapa yang kemarin udah nanya-nanya MSIB periode 2 udah ada atau belum? Nah, hari ini aku mau jelasin banyak tentang MSIB periode 2. Kamu siap-siap, kemudian kamu cermati, dan kalau kamu punya banyak pertanyaan langsung saja dicatat dan nanti bisa kamu posting pertanyaannya di IG Magang Merdeka. Oke, mulai dari informasi yang paling dasar dulu. Mahasiswa siapa aja sih yang boleh ikut MSIB? Oke, ini ada dua yang utama. Yang pertama adalah seluruh mahasiswa D3, D4, S1, mulai dari semester 5 pada saat program MSIB dimulai. Dan mahasiswa masih harus aktif dan belum yudisium selama durasi magang berlangsung. Dari kampus mana aja? Boleh dari kampus di seluruh Indonesia, semua jurusan dengan akreditasi kampus apapun. Dengan catatan kampusnya berada di bawah Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua adalah bebas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status kesehatan, tempat tinggal, dan situasi ekonomi dan sosial. Masih bingung nih bedanya antara magang dan studi independen? Aku yakin teman-teman masih banyak yang bingung ya, karena Bapak Ibu dosen pun masih ada yang bingung gitu ya. Bahkan mitra yang mengajukan proposal pun kadang-kadang masih bingung. Nah, untuk itu teman-teman please bisa saksikan video di YouTube ini untuk mengetahui perbedaan antara magang dan studi independen. Udah tahu nih bedanya magang dan studi independen. Tentunya kamu kepo banget kapan sih batch 2 untuk MSIB itu dimulai. Jadi this is the timeline. September akhir akan dimulai akuisisi calon mitra oleh tim MSIB Kampus Merdeka. Kemudian Oktober sampai awal November itu akan dilakukan proposal submission oleh mitra di platform Kampus Merdeka. Di awal November, proposal-proposal yang sudah disubmit tersebut akan dilakukan assessment oleh tim ahli independen dan akan dilakukan juga diskusi dengan kampus. Kemudian di week 3 November sampai Desember, mahasiswa sudah dapat melakukan registrasi di platform Kampus Merdeka. Jadi teman-teman nanti registrasinya langsung di platform Kampus Merdeka. Nggak perlu mendaftar lewat kampus, nggak perlu langsung mengirimkan email lamaran magang ke mitra, tetapi langsung saja register di platform Kampus Merdeka karena kamu nanti akan langsung lihat di sana pilihan-pilihan magang atau studi independennya. Kemudian pada akhir Desember dan awal Januari, nah ini akan dilakukan seleksi mahasiswa oleh mitra yang tadi sudah kamu lamar. Dan mahasiswa pun nanti akan melakukan konfirmasi penawaran dari mitra yang tadi menerimamu sebagai calon magang atau calon peserta studi independen. Dan akhirnya di bulan Januari 2022 akan dilakukan national onboarding. Oke, udah tahu bedanya magang dan studi independen, udah tahu jadwalnya. Tinggal apa nih? Tinggal perlu mempersiapkan diri gitu. Jadi untuk magang maupun studi independen pun teman-teman juga perlu mempersiapkan diri. Kurang lebih sama kayak mempersiapkan ketika hendak melamar ke suatu pekerjaan. Jadi seperti melamar calon karyawan baru gitu ya. Oke, untuk membantu teman-teman, sebenarnya kita sudah menyiapkan ada banyak materi di YouTube kami. Jadi ini aku sebutkan satu-satu, nanti teman-teman bisa lihat langsung ke videonya. Yang pertama adalah terkait dengan konversi SKS dan dinamikanya. Ini linknya. Yang kedua adalah mengenali diri sendiri dengan cara self-assessment. Kamu bisa mencoba mengenali gaya kepribadianmu, kemudian minat karirmu, dan ketiga adalah pemetaan potensimu. Salah satu assessment yang bisa kamu akses adalah melalui web PCC yang linknya ada di sini. Gitu.
nggak bingung nih, harus belajar juga gimana caranya memilih tempat magang yang benar ala Coach Ria. Ini ada di situ. Selain dari Coach Ria, ada juga tips memilih tempat magang ala Ketua Mikrokredensial. Cek di link situ. Kemudian ingat juga untuk mempersiapkan diri untuk tahapan seleksinya, karena seleksi yang dilakukan oleh mitra kurang lebih sama dengan seleksi calon karyawan baru. 1. Pastikan CV-mu berkualitas. Cek di YouTube ini. Kemudian kamu juga bisa mempelajari, menyiapkan diri bagaimana sih untuk mengikuti psikotes supaya nanti ketika kamu dalam proses psikotes itu dapat keluar semua potensimu secara optimal. Kemudian ada juga berlatih interview. Nah, ini juga sangat bermanfaat supaya ketika mitra menggali potensimu itu bisa tepat, kamu bisa menyampaikannya dengan tepat tanpa perlu melakukan kebohongan atau ngetrik-ngetrik gitu. Kemudian ada juga tips khusus menghadapi seleksi interview ala Ketua Mikrokredensial. Dan selain itu biasanya ada juga mitra yang melakukan seleksi dengan LGD. Di sini kita punya 3 serial video terkait dengan LGD. Saksikan ya. Kemudian 2 terakhir adalah pelajari lebih dalam mengenai mitra. Jadi profil perusahaannya, lokasi kerjanya, budayanya, visi misinya, mungkin klien-kliennya juga itu perlu dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah tambah pengalamanmu, mumpung masih ada waktu ya ini, tambah pengalaman dan pengayaan diri, misalnya dengan menambah skill, memperluas jejaring, cari kenalan gitu ya. Kemudian mengikuti kegiatan organisasi, kalau nggak ada bisa kepanitiaan, kalau nggak ada juga bisa ikut kerja sosial atau asistensi. Kemudian kalau ada kesempatan, boleh tuh teman-teman diskusi juga dengan teman-teman mahasiswa MSIB periode pertama. Pastinya kamu udah banyak pertanyaan. Nah, sebagian pertanyaan bisa kamu cari dulu jawabannya di sini nih. Tuh, cek di situ ya, MSIB Q&A series. Kemudian sisanya kamu list dan kamu tanyakan di kesempatan berikutnya, atau kamu bisa juga gabung di grup Telegram di sini. Nah, itu tadi sneak peek tentang MSIB KM periode 2 dan persiapan yang perlu kamu lakukan. Ingat sebuah quotes dari Colin Powell, "There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure." Saya Nika, sampai ketemu di MSIB periode 2. Good luck!